Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, jumpa kembali di Belajar Catur. Semoga sehat walafiat dan sukses selalu. Kali ini kita belajar pertahanan Petrov atau biasa disebut pertahanan Rusia maupun permainan Rusia yang pertama kali dipopulerkan oleh Alexander Petrov, seorang pemain catur Rusia pada pertengahan abad ke-19. Pertahanan Petrov ini memiliki reputasi pertahanan yang buruk, namun ia menawarkan peluang menyerang bagi kedua belah pihak. Petrov telah diadopsi oleh banyak pemain terkemuka dunia, termasuk juara dunia Vasily Smyslov, Tigran Petrosyan, Anatoly Karpov, dan Vladimir Kramnik. Yuk kita saksikan gamenya pada catur online hasil analisis chess.com. Putih memulai pion E4, hitam pion E5. Putih mengembangkan kuda F3 menyerang pion E5, hitam kuda ke F6 pertahanan Petrov, juga menyerang pion E4 putih yang tidak terlindungi. Respon klasik putih pion D4, untuk menguasai papan tengah, hitam menjawab pion D5, juga menyerang bagian tengah untuk memperebutkan ruang. Kuda sikat E5, ini menjaga keseimbangan material dengan pertukaran pion, kuda hitam juga sikat pion E4. Lanjut, putih menteri F3, untuk mengancam skakmat. Gajah E6, menjaga pion F7 yang diserang oleh menteri dan kuda putih. Putih mengembangkan gajah ke D3, langkah kurang akurat, melewatkan langkah terbaiknya, mengadu kuda ke E2, dan persiapan rokade panjang mengamankan raja. Lanjut, hitam mengadu kuda di D7, putih rokade pendek. Hitam pertukaran kuda sikat E5, pion sikat balik. Kuda C5, menempatkan posisi kuda yang aman, dan mengancam gajah terang putih. Putih mengembangkan kuda C3, meningkatkan pengaruh di tengah serta menyerang pion pusat hitam. Kuda hitam sikat gajah D3, pion sikat balik, hitam mengaktifkan gajah ke E7, menteri G3 mengancam pion G7, hitam merespon menteri ke D7, dan persiapan rokade panjang, mengabaikan pion G7. Putih menyerang dari sayap menteri melalui pion A4, di sini hitam merespon pion A6, mencegah kuda putih berkembang ke sayap menteri. Menteri sikat pion G7, langkah kurang akurat, karena akan membuka lajur G dari serangan benteng hitam. Langkah terbaiknya pion D4, untuk memperkuat susunan pion dan menguasai papan tengah. Setelah menteri putih sikat pion, hitam merespon rokade panjang, amankan raja serta melindungi benteng yang diserang menteri. Putih menteri H6, hitam benteng D ke G8, langkah natural untuk menguasai lajur G yang terbuka persiapan menyerang langsung ke pertahanan putih. Di sini putih manuver kuda ke E2 dan persiapan amankan raja ke G3, benteng G6, ini memenangkan tempo dengan mengancam menteri dan memaksanya untuk menjauh. Menteri F4, hitam raja B8, putih pion D4 memperkuat rantai pion di papan tengah, pion F6, untuk menyerang dan membongkar rantai pion putih. Putih sikat pion langkah kurang akurat karena membongkar susunan rantai pionnya, benteng sikat balik, menteri E3, gajah D6, putih menteri C3. Kembali lagi kesalahan karena melewatkan kesempatan menyerang dari sayap menteri melalui pion B4. Hitam menteri G7 menguasai lajur G dan menyerang pion lemah G2. Putih merespon kuda G3, juga persiapan mengancam garpuan di H5. Benteng G8, menambah tekanan ke pion G2, putih pion F4. Pion H5 persiapan menyerang kuda, benteng F2 menjaga pion G2. Lanjut, hitam susun baterai benteng ke G6 memperkuat serangan di lajur G. Putih merespon menteri F3 untuk menambah penjagaan pion G2. Putih terus menyerang kuda melalui pion H4, kuda mundur ke F1, menteri sikat pion D4, putih mengaktifkan kuda ke E3, hitam gajah C5, ini memindahkan gajah ke lokasi yang lebih baik, sehingga memungkinkan mengendalikan lebih banyak diagonal gelap. Pion F5 menggarpu benteng dan gajah, hitam benteng F6 pin menteri putih. Putih mengadu menteri ke F4, menteri hitam menolak ke D3, gajah D2, hitam pion H3, terus menyerang pertahanan, putih pion G4. Pada posisi ini, apa respon hitam untuk terus melanjutkan serangan? Betul kawan, langkah brilian, pengorbanan benteng sikat pion F5, untuk membuka diagonal gajah terang serta mengancam pion G4 skak menteri melalui benteng lajur G. Lanjut, putih merespon kuda sikat benteng, gajah sikat balik kuda. Sekarang putih tidak dapat menghentikan hitam untuk memenangkan materi jika mereka melakukan langkah yang benar. Putih merespon terus mendorong pion G5, benteng E8 untuk menguasai lajur terbuka. Putih benteng F1 menggandakan susunan benteng, hitam benteng E2. Menyerang dua kali gajah, putih tidak dapat sikat benteng karena raja kena pin gajah gelap hitam. Putih gajah ke E1, menteri hitam B1, terus menambah tekanan di baris ke-1 dan ancaman skakmat. Putih merespon mengorbankan menteri ke B4,
Untuk menjaga gajah yang diserang, hitam menunda sikat menteri putih, lebih memilih menteri ke C1 untuk menyerang pion G5 dan mengancam skakmat. Putih merespon mengadu menteri di C3, hitam menolak dengan membawa menteri ke F4. Benteng tidak dapat sikat menteri, karena kena pin gajah gelap hitam. Putih kembali mengadu menteri ke G3, menteri menolak ke E4, pion ke B4 mengancam gajah. Gajah ke D4, putih pion G6, benteng sikat gajah, putih terus mendorong pion ke G7 persiapan promosi. Kawan, apa respon hitam pion putih persiapan promosi? Betul sobat, hitam mengabaikan dengan menggeser menterinya ke D2, untuk mengancam skakmat di F1. Lanjut, pion putih promosi menteri skak, raja hitam ke A7, putih mengorbankan menteri satunya ke G2 untuk mengamankan benteng yang diserang di F1. Pion sikat menteri, raja sikat pion, menteri E4 skak, benteng F3, hitam sikat benteng F1, menteri G3 untuk menjaga benteng F3, namun hitam melangkah pamungkas benteng ke G1 skakmat. Di mana letak kesalahan putih? Yaitu pada saat menteri sikat pion G7, sehingga membuka lajur G yang mengarah ke pertahanan raja. Terima kasih sobat, jumpa kembali di puzzle berikutnya.